Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al muallif wa damana fihi wa bi ulumi fid darain ila an qala wa amma isti'adzatuhu sallallahu alaihi wasallam min al jubni wal bukhl falamma fihi ma min at taksir an ada'il wajibat wal qiyam bi huquqillah wa izalatil munkar والإغلاظ على الأوصاع ولأن بشجاعة النفس وقوتها المتعادلة تتم العبادات وتقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل تقوم بحقوق المال وتنبئث للإنفاق والجود والمكارم الأخلاق وتمنع من الطمع فيما ليس له. ثم قال العلماء واستعاذته صلى الله عليه وسلم في هذا الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله وتشريعا وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم إلى آخره. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di Masjid Jami Adzikra semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita mengenai masih kalimat al-isti'adzah, minta perlindungan. Saya sering katakan, paling baik-baiknya perlindungan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlindungan yang paling sempurna. Ya. Yang mudah saja bahwasanya perlindungan mutlak itu adalah milik Allah. Siapa yang bisa melindungi ya ruh yang ada di dalam jasad kita? Artinya ruh itu di dalam jasad kita tidak ada intervensi dari makhluk. Itu hanya Allah. Napas kita, ya, hidup kita, mati kita, itu tidak ada intervensi makhluk. Kalau belum waktunya mati, nggak bakal dimati. Tapi kalau sudah waktunya, nggak ada juga yang bisa intervensi. Jangan mati dulu. Makanya mintalah perlindungan kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya imada man la imadalah, wa ya sanada man la sanadalah, wa ya zuhra man la zuhralah, wa ya giyatha man la giyathalah. Ya, enggak ada senderan yang sempurna, cuman sama Allah. Makhluk ini menjadi pelantara. Ini dijagain. Kan yang namanya pemimpin itu mesti ngejagain masyarakat. Ya. Jadi pemimpin itu, ya, aparat, ya,
sama umaro itu dipilih oleh rakyat, dikasih kepercayaan oleh rakyat. Mestinya pemimpin itu menjagai rakyat, jangan dibalik, jangan rakyat jagain pemimpin. Mestinya kalau rakyatnya itu tidur di atas spring bed, ya, presidennya itu harus tidur di bawah itu. Yang namanya umaro, ulama, ya, penegak hukum itu adalah apa? Mereka itu adalah budak daripada rakyat. Jadi kalau ada ulama, pemimpin, penegak hukum maunya dilayani terus, ya itu bakal masuk api neraka sebelum berhala masuk nanti. Makanya Sayyidina Utsman kalau tidak salah, Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi, beliau selama menjadi khalifah tidak mengambil hak beliau, ibaratnya gaji lah, nggak ngambil tuh gaji. Bukan kayak anggota dewan sekarang ya, pejabat-pejabat waktu dia nyalonin, ntar kalau saya jadi terpilih saya nggak akan ambil gaji saya, ya paling sebulan 2 bulan. Nah sekali waktu, ya, istri daripada Sayyidina Utsman ini, ya, menjatuhi minyak wangi, ya. Sayyidina Utsman masuk ke kamar, loh ini kok wanginya luar biasa ini. Ini wangi ini biasanya dipakai untuk perang. Jadi kalau ada peperangan itu, kalau ingin perang pakai minyak wangi itu, ya. Akhirnya dilihat sama Sayyidina Utsman, dicari, ternyata minyak wangi itu tumpah, ya. Jadi minyak wangi ini sumbangan dari rakyat, ya. Yang digunakan minyak wangi ini kalau ada peperangan dipakai. Akhirnya Sayyidina Utsman bilang kepada istrinya, kenapa kamu tumpahkan itu minyak wangi? Ini bisa menjadikan fitnah macam-macam. Akhirnya baju yang terkena minyak wangi itu dikubur oleh Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman minta maaf kepada sahabat. Hanya urusan minyak wangi. Ini kalau pejabat sekarang keadaan pandemi, dalam keadaan susah, tapi hartanya kok mau melonjak naik. Bagaimana coba? Hati-hati. Makanya kita harus berlindung di sini. Berlindungnya kita dikatakan, ya, perlindungan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi berlindung daripada minal jubni wal buhul, sifat pengecut dan takut. Gak boleh kita jadi orang takut, pengecut, gak boleh. Kita takut, pengecut kalau posisi kita salah, harus. Anda salah, ya Anda ngakui kesalahan Anda. Itu bukannya takut, memang salah. I'tiraf binafsi, mengakui dirinya kalau dia itu emang salah. Jangan udah salah merasa benar. Ini keadaan, ya, dibolak-balik sekarang. Seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Managibnya dikatakan, wa zaman gotu kisat ahwaluhu saral wajah fi haddil kafa. Zaman udah kagak ada malunya, ya, orang di akhir zaman nanti udah gak punya malu. Maka mukanya itu bukan lagi ada di depan, tapi muka ada di kepala, di belakang, di tengkok. Maksudnya apa? Omongan saya berotip ini, jadi orang tuh sudah kagak punya malu di akhir zaman.
Ente jalan pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban. Sunnah Nabi pakaian. Coba ente masuk ke mall-mall, malu gak pakai gini? Malu. Ya. Tapi orang berjalan dengan pakaian Yahudi, dengan pakaian yang bertentangan dengan Islam, jalan di mana-mana dia nggak malu. Kenapa kita harus malu dengan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad? Nggak usah harus malu. Ya saya kalau lagi misalnya, tapi bisa dibilang nggak setahun sekali. Saya masuk ke mall-mall tuh nggak setahun sekali. Kadang bisa dihitung kali. Ya. Jadi kalaupun harus masuk juga, misalnya nganter anak apa, ya pakai gamis kita, pakai kopiah kita. Itu. Jadi jangan kita jadikan keminderan diri kita di saat kita memakai ajaran pakaian sunnah Nabi kita Muhammad. Jangan. Wanita-wanita yang bercadar pakai, itu sunnah Nabi. Ya, pakai hijab, berjilbab, pakai sunnah Nabi. Ya, itu. Falamma fihi ma min at-taksir an ada'il wajibat wal qiyam bi huquqillah. Yang dimaksud penakut, ya, yang dimaksud penakut itu adalah minat taksir an ada'il wajibat. Kurangnya dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang memang sudah diwajibkan oleh Allah. Wal qiyam bi huquqillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Takutnya Nabi, ya, enggak melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Ya, tidak melaksanakan hak-hak yang telah Allah perintahkan. Wa izalatul munkar, dan tidak juga menghilangkan kemungkaran. Wal ighlad alal usa, dan ikut gabung dengan perbuatan maksiat. Itu bahaya. Kata Nabi dalam hadis, ya, man saraka fi ma'siyatin walau kana bi sitrin kalimatin fahuwa minhum. Siapa-siapa manusia yang ikut andil di dalam perbuatan maksiat, walaupun hanya satu kalimat, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan yang buat maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya kita nolongin orang untuk korupsi nih, untuk korupsi kita tolongin aja, satu aja kalimat, kita sama juga tuh korupsi. Atau misalnya mohon maaf, ini contoh, ada orang punya minuman keras, lalu dia datang ke rumah kita, saya pinjam gelas dong. Ya, untuk apa? Saya mau taruh itu gelas untuk isi homer. Kita tahu, kita kasih, kita dosa. Tapi kalau saya minjem gelas, ya dia kasih aja, dia nggak tahu digunakan untuk apa. Itu lain cerita. Ya. Sama seperti ini Pak. Ada orang datang, dia bilang, ini ada duit nih, di bawah hampir 3 koper duit. Tapi dia bilang, Pak, ini duit bunga bank. Jadi bunga bank keluarga saya udah berapa tahun, setiap 10 tahun sekali itu bunganya saya ambil. Ini saya serahin untuk Bapak. Itu bagaimana? Ustaz Peri bingung juga Ustaz, 3 koper. Kita ambil udah tahu haram, riba. Kita enggak ambil, nanti takut digunain untuk orang-orang kepentingan di luar Islam,
Ini bagaimana? Serba salah. Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh itu digunakan, tapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan tempat-tempat ibadah. Misalnya dipakai untuk bikin solokan comberan, dipakai untuk bikin WC umum, dipakai untuk bikin jalan. Itu ada ulama yang mengatakan boleh digunakan untuk itu. Tapi kalau ulama-ulama yang betul-betul wara, mutlak itu haram. Ya. Makanya saya Abdul Qadir Jailani, ya, beliau itu kalau ada orang datang sama dia bawa uang, beliau sudah tahu uang ini halal atau haram. Begitu beliau pegang, beliau tahu. Ya. Tapi kalau uang itu yang dikasih tidak halal, beliau nggak mau terima. Tapi beliau ambil baskom, isinya air. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dikeluarin dari kantongnya duit, ditaruh di air. Nih, kalau uang yang halal nih, kayak uang saya nih, ngambang, nggak tenggelam. Mana uang yang kamu mau kasih? Masukin tenggelam. Dari mana ini duit? Sama juga, itu karena orang sudah biasa menjauhkan subhat. Kalau subhat aja dijauhin, apalagi yang haram. Subhat itu harta, barang yang buat kita ragu-ragu. Itu subhat. Seperti terjadi dengan guru daripada pengarang Maulid Samtud Durar, Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar. Gurunya beliau itu bernama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Ini Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sekali waktu dia dakwah. Begitu dakwah di satu kampung, biasa kalau orang Timur Tengah itu, khususnya di Yaman, kalau sarapan menunya nggak banyak, dikit, tapi vitaminnya luar biasa. Telur ayam kampung 2 biji, sama kurma 5 biji ganjil, sama madu. Kalau gitu kan sarapannya luar biasa, biar vitaminnya kurang tapi kenyang asal. Nasi uduk, yang penting kenyang aja dah kalau gitu. Akhirnya begitu beliau ambil telur, dimakan sama dia, dibuka. Begitu telur yang satu lagi beliau mau pegang, tangannya bergoyang. Lalu dipanggil yang punya rumah. Ini telur dari mana kamu? Oh, ini telur saya. Ayam-ayam saya nelor di kandang saya. Kata Habib Abu Bakar, bukan. Ini bukan telur kamu nih. Ini untuk saya haram, tapi untuk orang subhat. Oh, enggak, ini telur saya, ayam saya. Coba lihat. Begitu dilihat, ternyata ayam orang nelor di kandang dia. Itu bayangin, Pak. Orang kalau sudah menghindari subhat, itu yang haram dengan sendirinya mentah. Tapi kalau orang udah biasa dengan subhat, yang haram dekat sama dia. Ya, ulama sekarang kan lucu. Ada pejabat datang, kiai, tolong dong cariin dalil nih. Udah jelas-jelas haram. Biar halal deh, bagaimana caranya? Cariin dalilnya. Nah, ada duitnya 5 miliar. Ya. Ada gak kiai yang begitu? Itu kata Nabi, jangan lagi. Akan datang akhir zaman nanti, kata Nabi, ya, ulama sibuk mencari dalil yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu sudah digambarkan oleh Nabi. Ya.
Kemudian dikatakan wali anna bi syuja'atin nafas wa quwwatiha al-mu'tadilah tatimul ibadat wa taqwimu bi nasril mudlam wal jihad wa bis salamah. Kalau orang itu dia punya keberanian, ya, diri dia itu punya keberanian, ya, udah dirinya berani, ada kekuatan, ya, dilihatnya dari mana? Orang berani dan kuat. Lihat ibadahnya dia. Jadi kalau orang itu ibadahnya bagus, berarti pada hakikatnya itu orang berani dan kuat. Tapi kalau orang ahli maksiat, ibadah enggak, apa enggak, ya itu bukan berani dan kuat. Keberanian dan kekuatan itu manakala ditaruh, dijalankan di tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan sunnah Nabi, itulah keberanian dan kekuatan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, kalau pejabat, ulama, penegak hukum, dia berani katakan yang benar. Dia bilang apapun resikonya. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau katakan apa? Gulul haqqa walau kana mur. Ucapin yang hak itu hak, sekalipun tuh ibarat jamu yang pahit yang harus kamu telan. Itu. Tapi sulit. Ya. Zaman kita ini sekarang zaman loba-lobi. Zaman ini sekarang zaman loba-lobi. Kalau kita ngomong sama orang nih, tergantung lobinya. Ini zaman loba-lobi. Ya. Wa taqwimu bi nasril mudlam, dan orang yang dikatakan itu adalah punya sifat berani, ya, itu keberaniannya menolong orang-orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi dia tolong, itu berani. Bukan justru orang yang udah terzalimi tambah dizalimi. Masya Allah, dosanya kayak apa? Ini logika saja, Pak. Ini logika. Yang namanya pejabat, aparat, penegak hukum, ya, di saat negara dalam keadaan susah, luluh lantah, menghadapi pandemi yang ada, luluh lantah, rakyat di mana-mana kelaparan, kok bisa ada oknum pejabat atau aparat justru hartanya melambung tinggi? Gimana coba? Ini rakyat mau makan susah. Sekarang banyak yang berhenti kerja, diberhentiin. Kenapa? Karena nggak vaksin. Ya. Iman tingkatin. Kalau iman mantap, imun naik. Itu mau divaksin berapa ribu kali, kalau iman kita kendor ya tetap aja imun kita nggak ada. Itu paling waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan imun kita itu kapan? Ya, sepertiga akhir itu. Itu meningkatkan imun luar biasa. Ya, jam 2:30 sampai sebelum azan subuh. Coba Anda rasakan. Itu. Kemudian wal jihad, dan juga jihad. Jadi jangan kita ini umat Islam dibuat alergi dengan kalimat dan kata jihad. Seakan-akan kalau jihad ini intoleran.
Kalau kita bicara jihad berarti ekstremis. Bukan. Jihad itu artinya membela yang benar tuh jihad. Perang untuk memerangi yang zalim. Jangan kalau kita menggunakan bahasa Arab dibilang apa? Ekstremis. Ini keras ini. Makanya ada yang Islamofobia, dia bilang apa? Itu bahasa Arab, bahasa teroris. Ini kan bahaya. Al-Quran itu bahasanya apa? Kita sholat menggunakan bahasa apa? Mesti yang ngomong seperti itu dihukum mati itu, karena menghina agama, ya kan? Nah sekarang kalau ada orang yang bilang seperti ini, Pak, bahasa Indonesia bahasa teroris, kita sebagai rakyat Indonesia pasti marah. Kenapa Anda bilang bahasa saya bahasa teroris? Anda ini kurang ajar. Saya laporin Anda. Proses hukum. Nah, ini kita umat Islam harus sadar. Kita umat Islam harus sadar, ya. Jangan sesuatu yang kelihatannya sepele tapi itu punya dampak besar. Jadi nggak usah takut. Ya. Nah kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Basri beliau bilang apa? Ya, kita mindahin paku dari jalan atau duri atau apapun yang membahayakan orang. Misalnya ada kulit pisang ada di jalan. Ini kulit pisang kalau diinjak orang bisa terpeleset jatuh. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita pindahin apapun yang mengganggu orang itu jihad. Jadi pengertian jihad itu luas. Dan puncak pengertian jihad mengangkat senjata, membela agama dan negara. Itu puncaknya. Nah kalau negara kita diserang, jadi bukan hanya para TNI aja, para aparat itu yang mengangkat senjata di saat negara kita diserang. Kita rakyat wajib mengangkat senjata untuk bela negara. Itu namanya jihad bela negara. Begitu. Jadi jangan alergi dengan kalimat yang bernuansa Islam. Kalau kita bicara begini, kenapa kita takut dengan syariat Islam? Ya, kita ada bahasa syariat itu sepertinya tuh apa? Membuat orang jadi bingung. Ada bahasa syariat. Pemerintah bingung. Ini ada bahasa syariat, ini bahaya ini. Tapi kalau pakai kepentingan dunia, bangga. Setiap bank ada syariah sekarang, betul apa enggak? Bank syariah ini, bank syariah ini, bank syariah ini. Itu. Ini baru urusan bank saja pakai cara syariah rapi dan orang percaya. Bagaimana kalau hukum pakai syariat Islam yang benar? Itu. Kemudian yang terakhir, dan daripada Nabi berlindung daripada sifat pelit, ya, bihugugil mal wa tanbathul infaq. Dia punya harta dipendam terus hartanya. Dia pendam, nggak mau dikeluarin tuh harta, dipendam aja udah. Padahal harta itu bertambah kalau dia infak. Kata Nabi di dalam hadis, mana gasamin sadaqatin bal yazdad. Ya, kata Nabi, tidak kurang sedikit pun orang yang mengeluarkan hartanya, tapi bertambah. Cuman kita punya keyakinan nggak begitu? Ya. Saya kasih contoh yang gampang saja lah. Almarhum murabbi kita,
Murabi kita ini apa kerjanya? Hanya seorang dai, kiai, beliau ulama, menyebarkan ajaran Allah. Tapi apa yang beliau berikan untuk banyak umat sekarang? Beliau bisa bangun pesantren, bukan hanya di sini, di Gunung Sindur, rumah-rumah ibadah. Yang nggak mampu sekolah dibantu. Artinya coba kita lihat, secara logika ini nggak bisa. Tapi kalau orang itu punya harta, dia keluarkan untuk sedekah, ya bertambah terus. Itu. Nah jadi harta ini Pak kayak air sumur, kayak sumur mata air. Itu sumur kalau kita timbak terus, airnya makin bening kan, dan makin banyak airnya. Tapi coba kalau sumur ente nggak timbak, ente tutup aja sumur, bagaimana airnya? Habis, bau. Harta begitu juga. Infak mafil jeb, yatika mafil ghaib. Keluarin yang ada di kantong kita, Allah bakal ganti yang kita kagak tahu. Itu. Kemudian tanamkan di dalam diri kita itu keinginan untuk berinfak. Kemauan untuk berinfak tuh harus ada, tanamin. Ya. Makanya saya dulu itu di sekolah, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi sepertinya masih ada. Kadang-kadang kalau anak mau sekolah dia bilang, "Bah, minta duit jajan." Kita kasih, kurang. Ini cuma untuk jajan doang, untuk sedekahnya mana infaknya? Mana duit untuk infak? Kita kasih. Kalau dari kecil kita tanemin tuh infak wajib, begitu dia cuma pegang duit jajan, dia rela, dia kalahin itu jajan, duit jajan dipakai untuk infak. Dari kecil tertanam itu sifat. Ya. Nah tapi kalau sifat itu sudah nggak ada dalam diri kita nih untuk infak tuh nggak ada. Waljud wal makarim. Waljud wal makarim al akhlaq. Kemudian juga jud itu apa? Royal. Royal pada tempatnya. Ya kan? Royal pada tempatnya. Kemudian juga akhlak. Itu paling penting. Wa tamna'u minat tama' fima laisa lahu. Dan ya hindarin sifat rakus yang bukan bagian dia. Toma itu rakus. Ini bukan hak dia. Ini bukan bagian dia, bukan hak dia. Kenapa dia ambil? Ya, itu toma namanya. Jangan. Tanamkan dengan diri kita, anak keluarga kita, yang bukan punyanya, yang bukan haknya, dipegang aja jangan. Apalagi ngambil. Tanamkan sama anak-anak kita, hati-hati. Ini yang bukan kamu punya, jangan kamu pegang. Megang aja nggak boleh, apalagi pakai. Itu sifat toma. Makanya Nabi katakan, tergelincirnya umatku di hari kiamat nanti ke dalam api neraka, ya, diantaranya tidak bisa menjaga lisan, dan yang kedua itu dari sekian banyak tanda-tanda orang yang toma, yang rakus dengan harta yang bukan dia punya. Kita punya harta, ada 3 itu haknya. Harta yang kita punya ada 3. Ini harta kita, itu 3 itu yang punya hak. Pertama, diri kita. Harta yang kita punya itu untuk diri kita. Apa untuk diri kita? Ya makan, ya minum, kebutuhan sehari-hari. Kemudian hak yang kedua itu anak istri kita, yang wajib kita tanggung. Kemudian hak yang ketiga itu orang-orang fuqara wal masakin, itu punya hak. Jadi setiap harta yang kita punya itu ada hak daripada orang-orang fakir dan miskin.
Jadi ada hak. Jadi kalau ada orang fakir datang sama ente harus tahu harta yang saya punya itu ada hak juga untuk mereka. Beri. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah jadikan Allah sebagai tempat senderan yang sebenarnya untuk kita. Ya, tidak ada pertolongan yang sempurna melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta perlindungan kepada yang Maha Pelindung, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.